Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nur Pratiwi, NIM 2141101111151 akan menjawab pertanyaan UTS Metodologi Studi Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber ajaran agama Islam. Sumber-sumber ajaran agama Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis atau as-sunnah, dan ijtihad. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril dan dijadikan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad. Sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis atau sunnah. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Hadis atau sunnah ini berfungsi untuk memperjelas, menafsirkan isi atau kandungan dari ayat Al-Quran serta memperkuat penyataan ayat-ayat Al-Quran dan mengembangkan segala sesuatu yang samar-samar atau bahkan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah Anda mengetahui mengenai pluralisme dalam agama dan apakah Anda setuju akan hal itu? Jadi, pluralisme agama adalah paham yang mengatakan bahwa seluruh agama itu sama benarnya, sama-sama dapat diterima dan tidak ada yang salah. Jadi bagi mereka yang percaya akan pluralisme agama atau penganut pluralisme agama, mereka itu akan beranggapan bahwa agama adalah wajah luar yang tampak berbeda-beda, tetapi wajah dalamnya atau aspek internalnya itu sama. Jadi mereka beranggapan bahwa agama itu adalah jalan yang berbeda-beda untuk menuju titik yang sama. Pendapat saya mengenai pluralisme agama adalah tentu saja saya tidak setuju dengan paham ini, karena paham ini itu bertentangan dengan akidah Islam yang sudah jelas mengatakan bahwa hanya agama Islamlah yang merupakan salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa hanya manusia atau al-insan yang memiliki kesempatan untuk meraih predikat khalifatul fil ard. Jadi, khalifatul fil ard ini adalah khalifah atau pemimpin di bumi. Alasan mengapa hanya manusia atau al-insan yang memiliki kesempatan untuk meraih predikat khalifatul fil ard adalah karena manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Mereka itu diberikan pikiran, akal, kekuatan, sehingga manusia itu punya kelebihan wawasan baik intelektual maupun keterampilan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Maka dari itu, atas dasar itulah Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola kehidupan di muka bumi atau menjadi pemimpin di muka bumi agar tercipta kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian bagi semua makhluk di alam semesta. Sekian jawaban saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.